Baik, puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita perjamuan saya rindu mengundang Ibu Margareta. Boleh sama-sama dengan saya, kita boleh kasih tangan buat Ibu Margareta. Beliau rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan baik dalam hidupnya, ya, tentang kesehatannya. Silakan Bu. Ya, baik. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu alami dan lain sebagainya. Silakan. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Margareta dari Situbondo. Tahun 2022 saya didiagnosa tumor jinak karena ada benjolan di langit-langit mulut saya. Waktu didiagnosa itu saya merasa takut. Karena dokter katakan, Ibu, ini hasil diagnosa memang tumor jinak. Tapi kemungkinan menjadi ganas itu ada. Dan kemungkinannya sangat besar. Memang benjolan di mulut saya itu sudah ukurannya cukup besar. Dan hampir mengenai tulang hidung. Dan dokter katakan kalau sampai mengenai tulang hidung, maka rekonstruksinya akan sangat sulit sekali. Puji Tuhan, dari hasil CT scan, benjolan itu tidak mengenai tulang hidung. Puji Tuhan. Lalu dokter menentukan untuk tanggal operasi, dan sebelum operasi, dokter katakan, Ibu, nanti setelah operasi, Ibu akan mengalami pendarahan. Karena posisinya di langit-langit, tidak bisa dijahit. Benjolan setelah diangkat, langit-langit Ibu akan tetap dibiarkan bolong. Waktu saya tanya berapa lama dan berapa lama untuk langit-langit saya nutup, dokter tidak bisa menentukan. Tanggal 13 April 2022 saya operasi. Sebelum masuk ruang operasi, saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Biarlah kesembuhan yang kau berikan menjadi satu mujizat dalam hidup saya. Sedemikian rupa, sehingga ketika saya bersaksi, orang-orang yang tadinya sudah kehilangan harapan, mereka mendengar kesaksian saya, imannya dibangkitkan. Amin. Dan melalui kesaksian saya, mereka boleh berkata, kalau orang itu disembuhkan Tuhan, Tuhan juga bisa sembuhkan saya. Amin, haleluya. Tanggal 13 itu saya operasi, jam 5 saya operasi, jam 6 saya sadar. Setelah saya stabil, saya dipindahkan ke kamar, ke ruang perawatan. Puji Tuhan, saya pulih dengan sangat cepat. Memang terjadi pendarahan, tapi tidak lama. Setelah makan siang, saya rasakan pendarahan itu sudah berhenti. Sepanjang hari itu dokter terus memantau kondisi saya. Lalu dokter merasa heran karena saya itu sehat. Tidak merasakan nyeri, pusing, mual, efek anestesi saya tidak merasakan. Dokternya sampai bilang, Ibu ini staminanya kuat sekali ya. Waktu itu saya katakan, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya saya sudah dipulihkan Tuhan. Lalu dokter yang ketiga, yang terakhir, beliau katakan, Ibu kalau kondisi Ibu terus stabil seperti ini, besok Ibu mungkin sudah diizinkan pulang. Wah, saya senang sekali Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya katakan, Tuhan saya sehat, saya percaya saya sehat, saya sudah dipulihkan Tuhan. Terus saya perkatakan, karena saya percaya perkataan anak Tuhan itu berkuasa. Amin. Puji Tuhan, kondisi saya itu terus stabil, besoknya saya boleh pulang. Ketika saya mau pulang, dokter panggil lagi. Beliau katakan, Ibu, benjolan yang kemarin diangkat, sekarang di lab. Hasilnya akan keluar dalam 10 hari, nanti kita akan lihat apakah benjolan itu jinak atau ganas. Kalau ganas itu kanker ya Bapak Ibu Saudara. Saya pulang dan 10 hari kemudian saya datang. Dokter katakan, Ibu, benjolan itu jinak. Jadi Ibu tidak perlu kemoterapi, tidak perlu radiasi, dan tidak perlu obat apapun. Saya tidak pakai obat apa-apa Ibu, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya sehat sampai hari ini karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Jika saya mengalami pertolongan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalaminya. Amin. Haleluya. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.